Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Dwi Arimurti dari kelas 11 F1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerukunan melalui toleransi. Apa itu toleransi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi artinya sifat toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Sifat toleran di sini maksudnya bersifat atau bersikap menenggang atau menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian atau pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan kata tolerance, yang berarti toleransi, kesabaran, dan kelapangan dada. Sedangkan toleransi dalam bahasa Arab sebagaimana dalam Mu'jam Magayis Al-Lugha disebut dengan istilah tasamuh. Kata tasamuh adalah bentukan dari kata samaha yang secara bahasa berarti lembut dan mudah. Sedangkan menurut Dr. K.H. Ahsin Sakho Muhammad, tasamuh berarti berkisar antara kemurahan hati, mudah memaafkan, lapang dada, kesabaran, ketahanan emosional, menenggang rasa, menghargai, dan sebagainya. Selain tasamuh, toleransi dalam bahasa Arab disebut dengan kata al-samha. Menurut Ibnu Manzur, dalam lisan Al-Arab, samhah berarti tidak menyusahkan dan tidak memberatkan. Berdasarkan hal tersebut, samhah sama dengan moderat, yakni berada di pertengahan, tidak condong pada salah satu sisi. Dari pengertian tersebut, kata kunci dari toleransi adalah menghargai orang lain yang berbeda, baik pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya dengan pendirian sendiri. Orang yang toleran adalah orang yang memiliki kesabaran, kelapangan dada, dan daya tahan. Sedangkan dasar toleransi dalam Islam sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Ibnu Abbas, ia mengatakan seseorang bertanya kepada Nabi, ajaran agama Islam apakah yang paling dicintai Allah? Rasulullah menjawab, ajaran yang al-hanifiyah dan al-samhah. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut, para ulama menjelaskan bahwa dari sekian banyak ajaran agama Islam, yang paling dicintai Allah adalah ajaran al-hanifiyah dan al-samhah. Maksud al-hanifiyah
adalah ajaran kebaikan yang jauh dari keburukan atau kebatilan. Sedangkan al-samhah atau toleran adalah perilaku yang memudahkan, tidak mengandung ajaran yang memaksa atau memberatkan umatnya. Al-samhah dibangun di atas prinsip kemudahan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Dia tidak menjadikan kesukaran bagi kalian dalam agama ini. Quran Surah Al-Hajj ayat 78. Contoh sikap toleransi. Yang pertama, toleransi internal umat Islam. Contoh toleransi untuk sesama umat Islam sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya diceritakan dari Abi Mas'ud Al-Ansari bahwa seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, aku hampir tidak sanggup sholat yang dipimpin seseorang dengan bacaannya yang panjang. Maka aku belum pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi peringatan dengan lebih marah dari yang disampaikannya hari itu, seraya bersabda, 'Wahai manusia, kalian membuat orang lari menjauh. Maka barang siapa sholat mengimami orang-orang, ringankanlah atau tidak melamakan sholatnya, karena di antara mereka ada orang sakit, orang lemah, dan orang yang punya keperluan.' Hadis riwayat Al-Bukhari. Contoh sikap toleransi lain adalah yang dilakukan ulama Indonesia, KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdullah Fakih Mas Kumambang. KH Hasyim Asy'ari menggunakan beduk di masjid pesantren Tebu Ireng. Hal ini bertentangan dengan pendapat Kiai Haji Abdullah Fakih Mas Kumambang Gresik yang tidak menggunakan beduk di masjid pondoknya, namun menggunakan kentongan. Saat Kiai Hasyim berkunjung ke Kiai Mas Kumambang, Kiai Fakih yang berbeda pendapat dengan Kiai Hasyim justru memerintahkan kepada pengurus mushola dan masjid di sekitar Mas Kumambang untuk sementara mengganti kentongan yang ada dengan beduk. Begitu pula dengan sebaliknya, saat kiai tersebut berkunjung ke Tebu Ireng, yang kedua, ada toleransi antar umat beragama. Adapun tuntunan agama tentang toleransi antar umat beragama dapat ditemukan pada Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8
berikut ini. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Contoh sikap toleransi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada non-muslim tertuang dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Al-Tufail bin Amr menemui Nabi Muhammad SAW dan menceritakan bahwa Daus, salah satu kabilah Yaman, telah durhaka dan menolak ajaran dakwahnya dan meminta agar Nabi mendoakan mereka binasa. Lalu Nabi berdoa, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada kabilah Daus dan datangkanlah mereka bersama orang muslim masuk Islam." Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikut ini adalah penjelasan isi Quran Surah Yunus ayat 40 sampai 41 serta hadis terkait tentang toleransi. Menurut Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Suyuti dalam kitab tafsir Al-Jalalain bahwa Quran Surah Yunus ayat 40 menjelaskan tentang penduduk Mekah pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Kedua, orang-orang yang tidak beriman selamanya. Dan di antara mereka, menurut pakar tafsir Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan di antara kaum musyrikin ada orang yang percaya kepadanya tetapi menolak kebenaran Al-Quran karena keras kepala dan demi mempertahankan kedudukan sosial mereka. Selain itu, di antara mereka ada juga memang benar-benar lahir dan batin tidak percaya kepadanya serta enggan memerhatikannya karena hati mereka telah terkunci. Tuhanmu pemelihara dan pembimbingmu, wahai Muhammad, lebih mengetahui tentang para perusak yang telah mendarah daging dalam jiwanya yang sedikit pun tidak menerima kebenaran tuntunan ilahi. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan. Menurut Ibnu Asyur, kalimat ini merupakan peringatan sekaligus ancaman bagi kelompok
yang tidak beriman. Sementara itu, Ibnu Katsir berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui siapa yang akan mendapat hidayah dan siapa yang memilih kesesatan. Sedangkan menurut Al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala paling mengetahui kerusakan yang mereka perbuat dengan perbuatan syirik, zalim, dan melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada mereka di dunia dan akhirat, serta menolong Nabi dan umatnya yang berfirman. Ayat ini juga diturunkan untuk menghibur Nabi dari sikap orang yang tidak mau beriman kepada ajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa Nabi telah melaksanakan tugas menyampaikan ajaran Islam dengan baik kepada umatnya. Oleh karena itu, pada ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Nabi dan umat yang beriman tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kedurhakaan umat yang tidak mau beriman. Kelak di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada orang yang tidak beriman, karena setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pesan dalam Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Ayat-ayat yang berbicara tentang akidah atau keimanan hendaknya dijadikan panduan bagi kalian sebagai individu, bukan untuk mengukur dan menilai keimanan orang lain. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keimanan adalah perbuatan hati yang kalian tidak dapat mengetahuinya dengan panca indera. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menilainya. Yang kedua, sebagai individu yang beriman tetap punya tanggung jawab mengajak kepada kebaikan dengan bijak tanpa disertai dengan paksaan. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak perlu memaksakan kehendak, bahkan sampai marah ketika ada orang yang tidak dapat menerima ajakan kebaikan yang kalian lakukan. Yang ketiga, orang lain dalam semua perbedaan. Jika ingin dihargai orang lain, maka kalian juga harus menghargai orang lain. Toleransi kepada orang lain dalam berinteraksi sosial menjadi pondasi untuk mewujudkan kedamaian dan kerukunan di masyarakat. Arti Quran surah Al-Maidah ayat 32. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel. Barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan
maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya para rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Hadis yang terkait dengan menjaga kehidupan manusia di antara hadis yang berhubungan dengan menjaga kehidupan manusia adalah hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr bahwa Rasul melarang membunuh Mu'ahad seperti diriwayatkan Al-Bukhari dalam kitab Al-Jami' Al-Sahih Juz 4 disebutkan, artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, barang siapa yang membunuh Mu'ahad, orang non-muslim yang mendapatkan janji jaminan keamanan dari orang muslim, tidak akan dapat mencium harumnya surga, padahal harumnya dapat dicium dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan larangan seorang muslim menzolimi Mu'ahad, tidak memerangi orang muslim, dan mendapat jaminan keamanan sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud yang tertulis dalam kitab Sunan Abi Daud Juz 3 disebutkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan beberapa hal yang tidak boleh dilakukan kepada Mu'ahad, yakni tidak boleh menzoliminya, melanggar janji yang telah diberikan untuk memberi keamanan kepada mereka, membebani sesuatu di atas kemampuan mereka, dan mengambil sesuatu milik mereka tanpa ada kerelaan dari mereka. Nabi mengancam bahwa yang melakukan itu akan dituntut oleh beliau kelak di hari kiamat. Penerapan karakter. Contoh penerapan sikap toleransi dalam kehidupan beragama: menghormati agama yang diyakini oleh orang lain, tidak memaksakan keyakinan agama sendiri kepada orang lain, tidak mengganggu ibadah agama lain, tidak merusak tempat ibadah agama lain, berteman dengan orang yang berbeda agama. Contoh penerapan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, menghargai keberagaman budaya. Yang kedua, menjaga keterbukaan terhadap pendapat orang lain.
membantu tetangga yang membutuhkan, berpartisipasi dalam proyek sosial, menghormati hak asasi manusia, menjaga silaturahmi dengan teman, rekan kerja, dan tetangga yang berbeda agama, menolong orang lain yang tertimpa musibah walaupun berbeda agama. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.